Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasak pakai zamur, dibungkus sama daun jati, dibawa ke Belgia. Yang jawab salam, saya doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki sehingga menunaikan ibadah haji dan selalu berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ba'du. Yang saya hormati Sohibul Musibah, keluarga besar saudara kami yaitu Bapak Haji Muhammad Yamin Karim beserta keluarga besar. Yang saya hormati Ahlul Kiram Al-Ustaz Nurul Al-Maqmun, Al-Ustaz Sanwani, Al-Ustaz Bambang, Al-Ustaz Muhammad Khatib, Al-Ustaz Zainal, hadirin sekalian, jamaah kajian yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Insyaallah semua yang hadir pada malam hari ini saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patut dan kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, saking banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga kita dapat hadir di kediaman keluarga besar saudara kami yaitu Bapak Haji Yamin Karim dalam rangka 7 hari mendoakan saudara kami Siti Aminah binti Mattalib. Mudah-mudahan wasilah dari doa kita semua yang hadir pada malam hari ini, almarhumah senantiasa dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga besar yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasul yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah ataupun permintaan daripada Haji Karim sekeluarga besar, mohon izin kepada para kiai yang hadir pada malam hari ini, Al-Ustaz, Nurul Ilman, semua yang hadir, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Dalam kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan silih berganti. Hidup dan kehidupan silih berganti, ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, ada hidup dan ada
mati. Kematian ini adalah suatu kepastian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tinggal nunggu gilirannya saja. Kapan waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang tua dulu apa yang muda dulu? Kira-kira kalau ditawarkan yang tua sama yang muda, kata yang muda udah yang tua-tua dulu saja, yang muda nanti belakangan. Tapi yang namanya ajal ini bukan nomor urut, tapi nomor apa? Nomor cabut, bukan nomor urut. Maka siapapun pasti akan mengalami kematian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mempersiapkan bekal di dalam menggapai panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekalnya apa? Bekalnya adalah amal ibadah. Bekalnya adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Maka untuk itu pada kesempatan malam hari ini, marilah, kematian ini adalah nomor cabut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus memperbanyak bekal. Bekalnya adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasul, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramal ibadahlah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan besok kita mati. Maka harus seimbang dunia ini. Jangan kita kejar hanya urusan dunia saja, cari duit saja, pagi sampai malam dihitung duit, nyari duit, tapi sholat ditinggalkan. Kira-kira benar apa benar? Hah? Nggak benar. Ya Pak Haji Rahman, saya ada Pak Haji Rahman dari Kejauhan. Mohon izin Pak Kiai, guru kami. Saya baru dari Kejauhan kok, ayah Leman. Mohon izin ayah Leman ya. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Harus seimbang hidup itu. Karena yang namanya manusia itu pasti suatu saat akan meninggal dunia. Maka jangan hanya kita kejar urusan dunia, kita lupakan ibadah kepada Allah. Seperti ibu-ibu nih, kalau nyanyi dalam qasidahan adanya begini, subuh bersih, jangan dohor kerek, potang asar di perjalanan maghrib, kecapean isya, ketiduran. Kenapa? Karena kerja cari duit. Ibadahnya kapan? Ibadahnya lupa. Maka harus seimbang kita kerjakan. Begitu juga, jangan kita sholat tapi nggak mau bekerja. Kira-kira kalau kita ibadah saja, sholat saja, rezekinya datang apa enggak? Maka harus disyariatin. Tanya ayah Leman, harus syariat ya ayah ya. Harus syariat, walaupun kita doa tanpa ikhtiar tidak akan datang yang namanya rezeki.
maka harus seimbang. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan, di dunia butuh bekal, di akhirat juga kira-kira butuh bekal nggak? Butuh juga bekal. Contoh, emak-emak ini kalau mau ke laut, rempongnya bukan main. Udah ada rendang, udah ada apa, cari petisan. Saking sibuknya itu baru mau ke pantai. Pasti sibuknya. Karena apa? Karena mempersiapkan bekal supaya di sana nggak kelaparan, nggak kehausan. Begitu juga kita kalau sudah meninggal dunia, kita juga butuh bekal. Bekalnya apa? Ya tadi sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amal ibadah yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kata orang Sunda mah, jangan cuma hardolin. Tahu hardolin? Apa hardolin? Kalau kata orang Sunda itu jangan sampai hardolin. Dahar modal ulin, ibadahnya dilupakan. Maka jangan seperti itu. Kewajiban kita dalam Al-Quran dikatakan bahwa dalam Al-Quran kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus laksanakan ibadah, mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan umur panjang, baik sehat jasmani ataupun rohani. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita selamat dunia akhirat. Karena nanti akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah dalam Al-Quran, kita tadi sudah sama-sama baca. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Suatu saat akan ditanya, al-yawma nahtimu, nanti mulut itu akan dikunci. Sekarang yang namanya mulut bisa ngomong apa? Ngoceh. Sekarang kayak saya nih ya, sekarang lagi ngoceh. Nanti al-yawma nahtimu ala afwahihim, nanti akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam, mulut nggak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong ini apa? Tangan. Yang ngomong tangan ini digunakan buat apa waktu hidup di dunia? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi kaki kita melangkahnya ke masjid apa ke dugem. Ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, maka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan kita, tangan kita, badan kita digunakan untuk ibadah apa untuk banyak maksiat. Karena yang namanya orang sudah meninggal itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya jelas, ya, ayatnya tadi jelas. Nanti semua amal ibadah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali aja ayat yang terakhir, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in. Terusnya wa kullu shay'in fi aslin mubin, ya. Artinya suatu saat orang yang meninggal dunia itu nanti akan dihidupkan, ya. Jangan salah. Kadang-kadang ditanya, orang ini selama hidupnya banyak ibadah, banyak maksiat. Di dalam kalau banyak ibadah pasti ganjarannya surga. Kalau banyak maksiat ganjarannya neraka. Begitu ditanya, misalkan itu meninggal dunia banyak waktu hidupnya banyak dosa, buktinya nggak balik-balik meneh katanya. Artinya nggak pulang lagi ke dunia. Maka itu dalam hidup ini mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita lakukan
nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia suatu saat akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu siap-siap kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Salat jangan tinggal. Ini kadang-kadang saya sama Ayah Leman kalau main pengantin tanya Ayah Leman, yang utama itu adalah sholat. Yang utama adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihim yaumal qiyamah sholat. Pertama kali tatkala kita kembali ke hadirat Allah, yang ditanya itu adalah sholat, bukan yang lainnya. Contoh, kita tiap hari cari duit, dapat duit banyak, dapat emas banyak, begitu meninggal dunia kira-kira dibawa mati apa enggak? Coba saya tanya bapak-bapak, walaupun duitnya miliaran, banyak duitnya, tak kalau meninggal dunia dibawa nggak itu duit? Ibu-ibu emasnya banyak, sampai kalau mau kondangan Pak, ini ibu-ibu kalau mau kondangan, yang biasanya nggak dipakai emas, dipakai semua, kayak toko jalan begini. Ya Bu ya, begitu meninggal nggak dibawa, yang dibawa amal ibadah, maka jangan tinggalkan sholat. Pesan saya sama Ayah Leman sama, pesankan ke pengantin supaya sholat. Ini kadang-kadang pengantin baru lupa ya sholatnya ya, sholat subuh lupa ya, karena saking apa? Saking pengantin baru banyak begadang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.